Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi klien kita kali ini namanya Mas Irwan. Permasalahan Mas Irwan adalah permasalahan dengan istrinya. Istrinya itu sekarang berpenampilan semakin cantik, jauh berbeda dari sebelumnya di awal-awal mereka menikah. Dan juga istrinya akhir-akhir ini benar-benar sibuk, yo. Benar-benar sibuk? Iya, dan Mas Irwan bilang saking sibuknya istrinya jarang pulang. Aneh kan, walaupun lembur seorang istri itu harusnya tetap harus pulang kan? Ya memang kewajiban seorang istri itu harusnya melayani suami. Iya, nah ini juga yang memicu Mas Iwan jadi curiga sama istrinya. Ketika penampilannya menjadi lebih cantik, dia jarang pulang, dan juga sikapnya dia dan perlakuannya dia ke Mas Irwan itu udah berbeda. Berubah drastis, itu dia. Jadi Mas Irwan minta tolong sama kita buat menyadarkan istrinya dan juga mengingatkan, maksudnya ya dia sedih lah karena perubahan itu semua jadi buat istrinya juga jadi berubah makin menjauh dari Mas Irwan. Ya, sekarang kita mau langsung ketemu aja sama Mas Irwan, kita tanya detailnya seperti apa. Kita langsung aja ketemu sama Mas Irwan. Yuk. Nomor 43 berarti masih hidup. Apaan sih Mas? Ada orang ribut-ribut. Mas, udah kita lurus aja terusin Mas, nggak apa-apa kita lewat aja. Itu bukannya Irwan ya? Iya kan bener kan itu Irwan. Dia ngapain ribut di sini yuk? Berhenti depan sini sih Mas. Bang, bentar dulu Bang. Lu apa? Tenang dulu. Ini ada masalah apa? Ada masalah apa? Ini manusia nggak ngerti ditolong. Ini orang baru bayar 3 juta, dia punya utang 20 juta. Ini nggak ada urusan sama lu berdua ya? Ini bukan urusan apa? Nggak ada ya? Gua urusannya sama dia. Kalau misalkan ada kayak begini diobrolin aja baik-baik, bukannya datang malah nunjuk-nunjuk marah-marah kayak begini di pinggir jalan. Abang nggak malu diliatin orang kayak begini? Dia punya malu nggak? Hah? Udah lama, Gua Bang. tanya. Jadi bang, gue kan punya utang sama dia. Tapi gue udah janji nih mau bayar utang sama dia. Gue udah minta waktu 3 minggu. Dia masih nyolot aja. Lu 3 minggu dari kemarin 3 minggu terus lu bilang. Lu ngapain manggil-manggil orang TV kayak begini ya? Hah? Masuk lu apa? Bang, tenang dulu. Lu diam. Iya, Bang. Iya, udah. Kita ngerti. Cuman begini loh, Bang. Kalau lu punya utang, dia punya utang sama abang-abang, diobrolin baik-baik, bukannya kayak gini. Apalagi dia bilang kan 3 minggu. Ya bener lu, apa lagi lu? Ini pasti debt collector nih. Enggak, tapi masalahnya utangnya tadi gede banget ya, 20 juta loh. Utangnya kok gede banget sih 20 juta? Emang buat apa? Mana? Dan duitnya kan buat semua untuk bikin baik bini gue jadi cantik. Cuman buat itu aja? Hah? Gimana sih? Oh, jadi lo pinjam sama mereka tadi, itu tuh buat ngemodalin keinginan lo ngubah istri lo begitu penampilannya. Ini masalahnya gimana sih? Coba cerita deh. Coba dari Mas Irwan langsung deh, kita pengen dengar. Jadi gini, gue pengen bini gue tuh cantik sama kayak bini teman-teman gue yang lain. Terus? Tapi gue nggak punya duit. Nah, terpaksa gue minjem duit. Ya, oke. Terus? Terus sama si Rizal. Mm-mm. Terus ada lagi sama orang lain. Mm-mm. Gue minjem duit untuk bikin cantik bini gue. Mm-mm. Salon, ke mall dia beli baju, terserah dia lah. Masuk di emas. Terus? Tapi sekarang masalahnya dia udah cantik, sifatnya berubah, suka ngelawan sama gua, gak nurut sama gua. Kalau gua bilangin nggak mau denger, sekarang dia suka pulang malam, sukanya dia udah nggak mau lagi ngurus nggak pernah masakin gua. Padahal gua udah capek-capek nyari duit, rela-rela sampai ngutang. Lo pengen istri lo tuh cantik, pengen berubah, dan akhirnya setelah istri lo berubah, resikonya ya
ternyata istri lo sekarang kayak begini, dia mau perlakukan lo dibilang gak sopan atau nggak seperti seorang istri ya, Iya. itu kan harusnya lo udah paham risiko dan dari awal harusnya lo udah obrolin baik-baik sama istri lo. Juga. Yang namanya istri kan harus nurut sama suaminya. Ya kan? Emang benar ya namanya istri harus nurut sama suami. Cuman kan di sini ya kalau menyalahkan istri juga, maksudnya untuk menyalahkan istri lo juga nggak semuanya benar karena di sini ada peran lo. Lo pengen istri lo berubah dan sekarang setelah istri lo berubah, lo juga jadi bingung. Tapi gue pengen tuh dia berubah penampilan jadi cantik aja. Gak usah sifatnya. Sifatnya gue gak suka. Dulu deh, bini gue tau nggak? Dia tuh nurut sama gue. Mau gue ngomong ini, itu, apa aja deh nurut. Sekarang, dia udah jadi nggak bener. Itu yang pengen gue selidiki. Makanya, kata Tuan sama Bang, sama Mbak. Mana? Kenapa? Ya udah, Jadi ntar diangkat dulu Mas. aja, diangkat dulu aja. Dia kan seorang suami, dia pengen istrinya berubah dan setelah istrinya berubah dia kalian melanggar. Itu Ya, dia, siap dengan kok gak risikonya. kesel juga sih sebenarnya dengerin. Iya kan? Gimana Mas? Gimana? Bang, Mbak, yang tadi bini gue telepon nih marah-marah. Tadi sih dia nitip makanan, gue lupa. Gue harus antar makanan nih. Hah? Oh ya udah gini aja, lu naik motor kan? Ya. Gue bonceng lo aja ya, biar Fatia naik mobil sama tim Sama tim. ngikutin kita aja. Oke. Apa-apa kan? Aha. Yaudah yuk. Yaudah. Yaudah gue naik mobil. Yaudah lu ambil motor deh. Iya, iya. Ya, gue tunggu di dekat mobil ya, sini ya mobilnya ya. Apa mungkin dari awal emang nggak diobrolin kayak misalkan perubahan sikap atau apa? Maksudnya gini loh, Fat. Dia kan tadi bilang dia cuma malu karena istrinya nggak bisa berpenampilan. Iya. Nah, maksudnya kalau untuk seorang suami yang baik, kalau istrinya kurang apa-apa itu kan diobrolin baik-baik. Heeh. Terus? Ya nggak? Dan kalaupun memang istrinya ternyata memang mau mendengarkan suami, ya harusnya istrinya juga nggak berubah menjadi seperti ini dong, seperti yang dia bilang tadi, perempuan nggak benar. Permasalahannya sih sebenarnya kayaknya suaminya yang menuntut, tapi ketika istrinya udah berubah banyak, istrinya terlalu nyaman sama keadaan dia sekarang sehingga lupa sama suaminya. Gue kesian sama dua-duanya sih yo. Secara suaminya juga jadi kurang perhatian dan istrinya juga jadi lupa diri ya kan. Enggak, gue sebagai cewek ya yo di sini sebagai yang tahu nih banyak kebutuhan cewek yang harus dibeli kan. Ya masuk akal, makanya kenapa gue masih pengen ngebantuin suaminya sekarang ini. 20 juta sih ya gue rasa masih kurang cukup ya. Yo. Udah. Agak lama. Ya udah, ya. Yang tadi makanan. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah. Udah. Yaudah, Itu Fatia naik gua- mobil ya, mobil, ha. sama semua ya. Mau Iya. naik motor sama dia nih. Yuk, yuk. Ikutin ya. Jadi, Ayo, jalan. Ayo, ayo. Mas, jangan sampai ketinggalan, Mas. Tunggu, yang aneh deh ya. Dia udah kayak gitu, ngorbanin segala macam buat istrinya. Tapi dia masih rela loh, cuman untuk nganterin makan doang ke kantor istrinya. Dan dia buru-buru, benar-benar kelihatan ekspresinya ketakutan gitu. Gimana ya, kasihan sih sebenarnya ngeliat klien kita kali ini tuh kayak dia sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang imam yang harusnya membimbing, yang harusnya punya apa ya, kuasa lebih di rumah tangga. Ini seolah-olah jadi ketakutan. Memang dia dulunya pernah punya salah ya, tapi kan bukan berarti itu bisa jadi alasan dong. Mas Mario sama Mbak tunggu sini aja ya. Tunggu di sini aja. Dia pantau di mobil aja. Gitu. Mas sama Mbak lihat sendiri nih perlakuan istri saya sama saya nih. Ya? Yaudah kalau gitu nanti daripada ketahuan gue tunggu di mobil aja ya. Ya. Gue lihat dari mobilnya. Yaudah. Oke. Bener Mas ya? Ya. Enggak, dia bilang ini kantornya. Dia nyuruh gue turun kan. Terus gue inisiatif aja masuk mobil. Dia bilang biar kita ngelihat perlakuan istrinya sama dia kayak gimana setelah perubahan sikap. Oh iya, itu langsung nyamperin tuh. Itu istrinya. Astagfirullahaladzim. Ya masa ngantor dandanannya gitu banget ya? Bener sih kalau misalnya suaminya curiga. Udah kan? Udah sekarang kamu pulang. Lagi marah-marahin sih, kan udah dibawa pulang. makanan. Masa meeting tiap hari sih? Aku banyak kerjaan di dalam. Udah sana kamu pulang. Masa kamu nggak ada waktu buat aku sama anak kita? Aku kayak gini gitu karena sih, Sri. kamu tahu gak? Aku tuh kerja kayak gini tuh gara-gara kamu tahu nggak? Aku hidupin keluarga kamu. Udah gitu aja. Terus dia juga diem aja, gimana istrinya mau berubah dong, yo? Tanda dia ngapain? Bentar kita tunggu dulu aja. Dia nggak mungkin lepas sama kita. Dia nggak mungkin lepas sama kita.
kayaknya dia boleh. mau sembunyi. Kita samperin yuk. Turun. Emang dia marah-marah gitu kenapa? Karena lu telat bawain makanan. Kenapa sih? Ya dia memang kayak gitu, suka marah-marah. Suka marah-marah, selalu dorong saya. Suka maki-maki saya gitu emang. Mas, ya. Tadi kan dia bilang mau meeting. Kalau biasanya dia meeting, itu nggak meeting, Mas. Beneran. Gak meeting. Dia bisa aja dia hangout sama cowok lain. Mendingan kita intai aja dulu. Gimana? Emang dia udah kelar kerjanya sekarang? Ya nggak tahu itu bisa-bisanya dia aja. Biasa banyak bohongnya tau nggak? Orang pernah ya pulang 3 hari ini nggak pulang. Pulang bawa minuman. Alkohol gitu? Iya. Yang saya takut ke depan lama-lama Dia keluar tuh. saya jadi nggak bener. Tuh kan? Enggak. Ini pasti ini cowok barunya dia nih. Iqbal, jadi Iqbal. Lu naik motor itu ya? Mas, ayo cepetan mas. Iya, ntar kita ketahuan kalau kita datang. Aduh, mobil parkir di situ lagi. Iya, bisa. Iya. Jar motor ya, Jar. Ya, jam segini mau ngapain nih sama cowok lain? Sekarang tuh temennya cowok semua. Nggak ada cewek. Kan bisa aja teman kantor atau mungkin memang di kantornya itu lebih banyak cowok mas dibanding pegawai ceweknya. Ada temen ceweknya mbak, ada. Sekarang dia udah cantik ya, kalau misalkan banyak temen cowok udah wajar kan ya, Pak? Iya. Ya cuman nggak gitu juga mas. Masa jalan sama cowok lain, emang saya apaan? Ke kanan. Ke kanan. Ting apaan ini? Ini kan coffee shop. Tuh kan, ganti-gantengan kan? Mesra banget. Mesra banget. Sama saya nggak pernah kayak gitu mas sekarang. Wah, pengen gue sampai. Bisa. Udah, Kita tunggu dulu aja. Masuk dia. Samperin sekarang aja ya. Bentar, kita wasin dulu. Jangan langsung dateng. Pertanyaan gue, lo belum pernah kan mempergoki istri lo kayak begitu sama orang lain? Ya cuman kalau udah ganti-ganti cowok gimana? Coba nih mas, saya dari kantor tadi saya nganter nasi ya. Bilang mau meeting. Sekarang dia jalan sama cowok ganti-gantian tangan. Udah jelas kan dia bohong kan? Meeting di tempat makan itu udah biasa loh mas sekarang. Iya mbak, tapi kalau istri udah berani bohong sama suaminya, meeting tahu-tahu jalan sama cowok lain, pasti istri nggak bener dong. Kan kayak gini nih, meeting apaan lu? Meeting apaan lu? Ya, kerja aku. Kerja apa? Masa mesra-mesra kayak gini apa? Aku lagi kerja, lihat. Kerja apaan? Kerja. Papa, Lo yang apa? Gua suaminya. Tolong jangan dorong-dorong dong mas, ini suaminya di sini. iya, dia cuma kerja aku loh. Ya bukan masalah cewek, ini istrinya lu. Mas siapa di sini? Mas rekan kerja ya, cuman dikasih kesempatan dong, ini suaminya. Apaan sih ini? Kamu dengerin dulu. Kamu yang bertangan, aku kerja di sini. Kamu cuma terima beres saja semuanya. Mbak, gua mau jadi marah-marah sama suami. Harusnya tanya sama dia, ngapain dia di rumah? Aku kerja, dia yang bikin aku kayak gini. Siapa kamu tuh? Mbak. Kerja di sini tau nggak? Ngapain dia pakai susunya seperti ini? Ayo cepat nih. Ayo. Ngapain sih? Matiin. Apaan sih kamu? Aduh, aku mau ngomong dulu, dengerin dulu aku ngomong. Kamu ngapain sama dia? Aku tuh cuma bisnis. Bisnis apa? Dia aku kayak gini tuh gara-gara dia. Jangan kayak gitu dong, Mbak. Nggak malu ribut diliatin sama orang-orang di sini tempat makan, cuy. Gimana sih, Mbak? Mbak nggak usah ikut campur ya urusan. Ini urusan aku sama suami aku. Iya, bukan maksud saya ikut campur, tapi ini kan suami Mbak. Gimana pun tetap suami harus dihormati loh, Mbak. Tadi
kelakuan Mbak depan kantor sama suami Mbak kayak gimana? Mbak tuh nggak tahu. Mbak nggak tahu apa yang dia perlakuan sama aku. Jelas. Mbak. Ini gimana? Kamu diem aja sih, mesti digituin sama Saya Tuh. sekarang. Kok belum tas? Mbak. Malu-maluin aku. Cepet. Gimana? Iya. Nggak usah deh, nggak usah bantu-bantu apaan sih? Tahu aja. Terus saya kabarin ya. Jar, kasihin. Tapi ini gimana ya Saya kabarin Mas ya. Maaf banget. Oh yaudah kasih jalan. Istrinya tuh. Subhanallah, ya Allah. Ini gimana dong, Pak Vin? Ini nih. Sorry Mas, tadi ribut-ribut. Kita di sini cuma pengen nanya. Mas tuh ada hubungan apa dengan istrinya Mas? Apa sih mau hubungan kerja doang sama bininya dia? Hah? Kerja doang? Cuman tadi kita lihat kayaknya lu mesra banget sama istrinya Irwan. Kayak lu pegang-pegang tangan, lu peluk-peluk, lu peluk-peluk pundak juga. Gimana kita nembusin proyek sama dia, sama si Nanda itu? Nembusin proyek. Tapi yakin gak ada apa-apa? Kita lihat loh. Kalian Yakin gua nggak ada apa-apa sama dia. Lagian kasihan banget tuh laki, badan doang gede tapi takut sama istri. Hah? Dia ngehargain istri, Mas. Bukan takut sama istri maksudnya. Mbak nggak tahu aja ya, itu dulu si Nanda disia-siain sama suaminya. Disia-siain. Sekarang aja baru dikejar-kejar sama dia, sama suaminya itu. Mas ngobrol sebentar, Mas. Sama Mbak ya. Disisain gimana sih maksudnya? Apa karena dia nyebutin yang dulu waktu istrinya belum berubah jadi kayak sekarang? Mungkin beda. Nah, kalau dia tahu kayak gitu berarti dia lumayan deket dong sama istrinya. Atau istrinya malah istrinya sering cerita-cerita kali ke laki-laki lain. Ya mungkin juga. Terus ini gimana dong? Ya udah mau nggak mau kita harus nunggu kabar dari Irwan. Terus sekarang Yaudah kita balik kantor aja lah ya. Yaudah yuk, kita mau. kalian nunggu kabar. Ini nggak jelas banget tadi soalnya gimana. Yaudah yuk semua yuk balik kantor yuk. Aduh gimana nih, kita udah berapa hari nggak dapet kabar dari Irwan. Jar, menurut lo gimana Jar? Kalau menurut gue sih mendingan samperin ke rumahnya langsung. Samperin ke rumahnya? Iya. Gimana Nggak ada ya? kabar gini kan? Samperin ke rumahnya, iya juga sih. Tapi kalau misalnya dia nggak ada di rumahnya, gimana dong? Ya, ini Irwan gimana ya? Iya juga sih, udah 3 hari nggak ada kabar ya. Jangan-jangan yang lagi sakit. Ya, Apa mungkin malah permasalahannya udah selesai, cuma yang ngabarin kita. tapi walaupun permasalahannya udah selesai, kita butuh kejelasan dari dia. Itu dia. Biar kita juga enak kerjain klien yang lain kan? Gede banget kita. Makanya. Ya udah kalau gitu kita langsung sana aja sekarang. Yaudah yuk. Yuk, berangkat. Lihat jam. Kenapa? Tuh kan udah. Ini kita sholat asar dulu aja ya. Oh iya. Ini kan udah waktunya sholat asar. Yaudah yuk. Ojar, lu juga sholat dulu, jangan Iya. lupa lu. Ya, aman ya? Yuk semua yuk. Ya, ini sekarang kita udah ada di depan rumahnya Mas Irwan, kita mau ngecek Mas Irwannya. Karena udah beberapa hari juga nggak ada kabar kan? Assalamualaikum. 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 Mas Irwan. Kita nyari Mas Irwan. Mas Irwannya ada, Bu? Kenapa, Bu? Irwan sakit. Nah,
Sakit. Mas Irwan sakit. Kalau boleh tahu sakit apa Bu emang Mas Irwannya? Dia sakitnya gimana nih? Belum mau cerita tapi nggak usah tahu yang itu. Istirahatnya 3 hari nggak pulang. 3 hari nggak pulang? Iya, makanya dia stres gitu. Astagfirullahaladzim. Ya justru ini kan katanya sakitnya gara-gara stres istrinya nggak pulang. Ya mungkin kita bisa membantu. Soalnya Mas Irwan juga minta tolong sama kita buat ketemu sama istrinya sih, Bu. Nanti aja lah, nanti aja ya. Besok apa gitu ya. Nah, Bu, Mas besok. Soalnya kita khawatir Bu, udah 3 hari nggak ada kabar juga dari Mas Irwan. Bu kenapa sih Bu kayak nutupin sesuatu? Astagfirullahaladzim. Bu itu siapa? Bu, Mas Irwan. itu Irwan. Mas Irwan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa sih Bu? Makanya nggak mengizinkan kalian masuk sini di luar. Dia stres gara-gara istrinya. Gara-gara istrinya pergi sama laki lain. Kok Ibu bisa tahu? Ada orang ngirimin ke handphonenya Iwan ini foto istrinya sama laki-laki lain di kafe. Di kafe? Iya, maka dia stres. Sampai sekarang istri nggak boleh pulang. Mas. Nggak boleh kayak begitu. Anda udah nyakitin Irwan, Bu. Kayak gini jadi. Wan, Ibu juga kasihan, setiap hari orang datang lagi utang. Ibu juga sedih lah kondisi anak ibu seperti ini. Ibu juga nggak bisa ngomong apa-apa, ibu juga sedih itu. Kasihan ya. Mungkin ini cobaan. Atau juga balasan dari Allah ini. Kamu diam. Iwan udah nyesal, Bu. Udah nyesal. Mas Irwan tenang dong, istighfar dong. Jangan nyalah-nyalahin ibunya juga. Iya. Tapi Nanda udah gak mau pulang. Ya, kita ngerti, makanya kan kita di sini mau ngebantu. Ya udah gini aja deh, Mas Irwan. Gimana kalau kita berdua aja, saya sama Fatia coba cari informasi tentang istri Mas. Mas di rumah aja dulu biar istirahat, ya. Mas, saya ikut. Pada saya. Enggak, kita bakal bantuin Mas. Cuman kan Mas kan kondisinya lagi nggak memungkinkan. Mending Mas di rumah dulu aja istirahat. Mas, tapi Mas bisa Saya ikut. Saya nggak mau kayak gini. Nih, kita ngerti, makanya kita mau ngebantu. Cuman kalau kondisinya Mas kayak begini, nanti yang ada kita malah susah. Bu, saya mau ngobrol bentar, Bu. Di sini aja, Bu. Ibu punya alamat orang tuanya Nanda nggak? Punya. Boleh saya minta, Bu? Boleh. Ada yang punya kelas nggak? Cepet kelas. Di sini, Bu. Bu, boleh dicatat. Boleh. Racing Sawah, Jalan Perikanan nomor 34Z. Saya salah. Jalan Perikanan nomor 34Z. 34 ya? Iya. Oke, oke. Jakarta, Jakarta Selatan. Oke, Bu. Rumah pagarnya warna hitam. Pagarnya warna hitam. Hitam. Oke. Coba. Mas. Udah.
Ya udah Bu, kalau begitu kita pamit aja. Iya, ya, kita Bu, pamit ya. ya, Bu. Kita langsung berangkat aja. Yaudah Bu, saya pamit ya Bu ya. Pamit ya, Bu ya. Jagain Mas Irwan ya, Bu ya. Cepat sehat ya Mas ya. Mas, saya pamit ya, Mas. Assalamualaikum. Tadi ibunya bilang Mas Irwan begitu karena setelah dikirim foto istrinya yang jalan sama cowok lain di Cowoknya. kafe. Di kafe. Tadi Fata nanya. Oh iya, udah, gue titipin itu alamat rumahnya, alamat rumah mertuanya dia. Siapa tahu kita bisa dapat informasi kan dari mertuanya. Mertuanya Nada. Ibunya Nanda, orang tuanya Nanda. Kita mau langsung ke sana. Iya. Oh ya udah kalau gitu. Yaudah, yuk. Yaudah yuk semua yuk. Tadi ada yang ngirimin gambar lagi kalau misalnya istrinya sekarang lagi ada di kafe sama cowok. Dia ngasih alamat kafenya, terus udah gitu Irwan pengen ikut, dia ngotot. Gue belum beres untuk telepon langsung dimatiin teleponnya. Yaudah kasih share Mas Bas udah. Udah. Yaudah kita kesana aja Mas Bas. Aduh. Di sini Fat Benerin kafenya. kafenya Mas Bas ini aja. Yaudah yuk turun Ayo, yuk. turun yuk. Dia udah santai belum ya Irwan? Kayaknya sih udah, Ya, dia ya. pasti cepet. Kenapa sih? Kenapa Bini lo? Lo ingat gak sih yang waktu itu ada yang nagih utang ke Mas Irwan? Serius? Iya dia si Rizal. Ya udah kalau gitu ayo kita kesana aja. Ayo lu kenapa? Dia bisa bareng sama istri Mas sih? Saya kan punya utang banyak sama dia. Iya itu kan istri lo kan ngobrol baik-baik sama dia. Justru lu datengin, tanyain ada apaan ini kok mereka baik-baik aja. Oh, bisa. Saya nggak bisa ke sana. Kok nggak bisa kenapa sih? Saya kan masih banyak utang sama dia. Saya Iya tapi kan mereka Awas. Lu mau minta tangan lagi. Mas, kejar mas. Mas. Ini gimana sih? Hei, tunggu. Tunggu. Ngapain lo jalan? Tenang dulu bang, tenang dulu bang, tenang dulu bang. Udah, Lo yang mau jalan lo. Ngapain lo jalan bini gua? udah lu tenang dulu. Utang gua mau bayar. Sekarang mana buktinya? Nanti gua bayar. Ngapain kamu jalan sama dia? Aku tuh bantu kamu buat ngeringanin hutang semua hutang kamu. Aku kayak gini, ini semua tuh buat kamu. Saat kamu selingkuh, aku cuma bisa diam. Mbak, maksudnya gimana sih Mbak? Meringanin utang gimana jalan sama orang? Dia tuh gak mampu buat bayar sama dia, makanya aku mau jalan sama dia. Biar hutang dia tuh ringan, bebannya gitu ringan. Sadar gak sih? Aku stres di rumah mikirin kamu terus. Puas lu. Lunasin. Utang. Ya udah sana pergi udah, lu ngapain sih? Utang aja. Kawan Kak. Mbak ini gimana sih maksudnya? Ketemu sama dia tuh karena aku mau biar ngeringanin beban dia loh, hutang dia tuh gede banget sama dia, makanya aku tuh minta tolong sama dia. Kalian tuh ada masalah, kenapa sih nggak diobrolin baik-baik berdua? Dia tahu sih dia kalau dia tuh pikirannya suka negatif terus sama aku. Jelas lah suami mbak berpikiran negatif, mbak nggak pernah ngasih kabar kan? Semua tuh gara-gara dia yang bikin aku kayak gini. Iya aku ngerti. Biar gimana pun kamu istri aku. Kamu harus nurut sama aku. Pikiran kamu tuh negatif terus sama aku tuh capek, stres di rumah. Kita selesaiin dulu masalah kita ya. Ayo. Gimana sih? Jadi kita datang cuma buat nyamperin dia ngeliat istrinya gitu aja? Kenapa sih dia nggak ada
apa ya, dia nggak tegas ya sebagai suami. Ya gimana masalahnya nggak panjang kalau gini ceritanya. Gue yakin deh dia ngajak cepet-cepet pulang karena dia nyumputin sesuatu, dia nyembunyiin sesuatu. Kita nggak dapat apa-apa lagi hari ini, Yo. Ya udahlah, ya udah, mending kita balik kantor dulu aja ya. Sayang Udah, kita nggak banget ada sih. apa-apa juga, mereka juga udah balik. Yaudah yuk, Yaudah yuk. ya semuanya balik kantor ya. Aneh banget sih tadi itu. Ya, jadi semenjak kejadian kemarin, Mas Irwan sama istrinya belum ada kabar. Cuman hari ini tiba-tiba tadi Mas Irwan nelpon minta ketemuan di taman kompleknya. Aneh ya? Kenapa nggak minta ketemuan di rumahnya aja ya? Itu aja, padahal kan kita udah tahu rumahnya di mana ya kan? Iya. Gini loh, kalau suami nggak punya ketegasan ya kan, masalah apapun ya jangan sama masalah kayak Mas Irwan sekarang. Masalah sepele pun juga nggak akan beres-beres, tuh nggak sih? Iya, memang dalam keluarga suami itu harus tegas. Nah ini orangnya nih. Halo. Iya iya. Situ aja. Kamu kan balik dari kerja atau gimana? Gimana, Mas Irwan? Ini Mas, saya kan udah sempat ngobrol baik-baik sama istri saya. Ya gimana ke depannya biar lebih baik lagi. Biar semuanya yang udah nggak bener ya dibenerin gitu. Iya. Terus saya juga udah minta maaf sama dia dengan cara-cara saya yang udah berprasangka buruk sama dia. Sekarang saya punya masalah. Masalah baru. Masalah baru gimana maksudnya? Sekarang Nanda mau cerai sama saya, Mas. Ini kan cerai. Terus dia malah mau bawa anak. Bro, Saya nggak bisa kehilangan anak saya, Mas. lu tenang dulu deh. Ayo, lu jangan nangis dong. Maksudnya, ibu ngerti berat buat lo, cuman lo harus berusaha tegar dong. Ya, yang gue pertanyain, lo udah coba ngobrol baik-baik, udah bener-bener ngobrol baik-baik belum sama istri lo? Hati ke hati. Udah, Mas. Udah. Nanda udah nggak sanggup lagi untuk saya katanya. Soalnya saya sering berprasangka buruk sama dia. Itu masalahnya. Padahal kan saya sebenarnya peduli sama dia. Supaya dia tuh nggak salah jalan. Itu doang. Nggak ada yang lain, nggak ada. Beneran. Kok jadi kayak begitu sih? Makin kesini, ke depan kesini lagi, makin anjing. Saya makin curiga. Nanda minta cerai sama saya gara-gara dia mungkin udah punya laki-laki. Lu jangan suzon dong, jangan berpikiran jelek dulu. Dia emang bener-bener gak tahan, mungkin karena ini masalah-masalah yang ada di keluarga kalian, bukan berarti ada orang lain, Mas. Tunggu. Sama saya, telepon. Iya, diangkat dulu. Halo. Ya. Maksudnya kalau sampai cerai kayak begitu. Mau, Ma? Istrinya. Ma. Tahan, Ma. Tahan. Jangan sampai di bawah, Ma. Tahan. Nggak mau kehilangan anak aku, Ma. Pokoknya tahan, Nanda. Tahan. Ya, sekarang, Ma. Ya, pulang sekarang. Mas, Kenapa? anak aku mau dibawa Nanda. Sekarang aku mau pulang. Anak lo di rumah? Iya, di rumah. Ya udah kalau gitu kita ngikutin lo aja, nggak apa-apa kan? Kita bareng ikut lo. Yaudah lo naik motor deh, kita ikutin dari belakang. Semua ayo. Kok malah jadi kacau banget sih, Pak? Dia cuma pengen ngebuktiin istrinya itu ada laki-laki lainnya di luar, tapi malah anaknya dijadiin korban, malah istrinya meminta cerai juga sama dia. Ini apa? Jangan-jangan benar ya kalau misalkan istrinya punya laki-laki lain? Makanya kasihan banget sih jadi orang. Udah nih. Ayo, Fat. Awas ada motor, Awas ada motor. Udah berantem tuh. Ngapain kamu? Tasya anakku. Dengerin Bu ya. Tasya anak Irwanmu.
Tasya lebih pantas Irwan yang ngurus, bukan Enggak, Nanda. Mas. Kalau dia sama kamu, dia nggak bakalan bener, Mas. Aku kayak gini tuh gara-gara kamu. Kenapa manis baik? Kenapa harus kayak gini sih? Udah capek sama kamu. Gara-gara dia, Mbak. Aku tuh kayak gini, Mbak. Dia banyak hutang. Mbak, ya Allah. Iya, Mbak. Ya, baik kita. Mbak, itu udah ngomong baik-baik, anak kenapa harus kayak gini sih? Apa kamu mau sama Mas Mario? Kamu punya mau. Suami mama sih yang mau istrinya di. Iya, aku yang stres. Kamu yang stres. Berakhir hutang kamu, Mas. Sadar kamu, Mas. Bentar deh Mbak, bentar. Ini maksudnya di gimana Mbak? Irwan, Kamu udah keterlaluan, Wan. astagfirullah. Bu, Nggak mau anak ibu digini-gini, Wan. ini beneran nggak sih? Tapi Irwan lebih berat ngerawat Tasya, Bu. Yaudah. Sekarang kita selesaiin nih pengadilan aja. Kita beresin perceraiannya dan Tasya akan aku bawa. Kita akan ketemu di pengadilan. Mbak bisa ngobrol nggak? Mbak, Nanda. Irwan, Nanda, Irwan. Nanda, Nanda. Bentar, Bu. Kenapa kamu jangan kayak gini dong, Nanda? Capek. Aku udah bisa maafin kamu. Aku udah minta maaf sama kamu. Nggak bisa lagi. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa menyerah. Nanda, Irwan ini kalau misalkan ada masalah diobrolin baik-baik kan Irwan. Udah capek, Mas. Aku sama dia dari penampilan aku yang tadinya buruk dan sekarang kayak gini. Dia manfaatin agar aku bisa sama dia. Saya cici sama dia. Maafin Nanda. Mbak, Dan sekarang kamu beresin semuanya. Aku nggak mau. Pengen cerai sama kamu. Mbak, maksudnya apaan sih Mbak? Aku buat lunasin utang-utang. Aku gak mau kehilangan Tasya. Jangan tuntut aku di pengadilan. Kita bisa ngomongin ini baik-baik. Irwan, lu nggak boleh kayak begini Irwan. Tolongin aku, Bang. Tolongin Irwan, Bang. Cici, kamu lunasin. Aku kehilangan Tasya, Bang. Irwan, maafin aku, Dia Nanda. sudah marah. Dia judi. Dia minum-minum. Dia selingkuh. Dia nyangka aku yang selingkuh. Sama ini dia. Aku kayak pembantu di rumahnya. Semuanya. Sekarang dia mau terlilit hutang. Baru dia kayak gini. Maafin aku, Nanda. Irwan. Jadi bener yang dibilang lu Tapi saya udah nyesel, Pak. Demi Allah, saya udah nyesel. Maafin aku, Nanda. Aku yang udah merusak kamu. Hari ini kamu tuh sama aku kayak gini caranya. Ngapain kamu tuh pujuk aku kayak gini, pakai TV segala. Harusnya kamu tuh cari baik-baik sama aku, bicarain yang benar. Jangan tinggalin aku, Nanda. Aku udah gak bisa. Maafin Irwan, Bu. Irwan. Lebih baik Demi Allah. Tolongin Irwan, Bu. Jangan pisahin Irwan sama Nanda. enggak. Apalagi sama Tasya. Mau. Kamu dengerin aku, Mas. Aku bisa maafin kamu, Mas. Tapi kalau untuk kita kembali lagi aku nggak bisa, Mas. Mas bisa tetap ketemu Tasya. Aku nggak bakalan halang-halangin. Tapi aku nggak bisa kalau Tasya sama kamu, Mas. Kamu tobat, Mas. Kamu minta maaf sama aku. Iya, aku janji akan tobat. Tapi jangan tinggalin aku, Nanda. Aku mohon sama kamu, Nanda. Aku janji tobat, aku janji. Demi Allah, aku janji akan tobat. Nggak bisa, Mas. Tasya. Tasya. Kamu takut, Mas. Kamu kehilangan Tasya. Kamu tetap bisa ketemu Tasya. Kamu bisa ketemu aku.
Mau tolongin Iwan, mau. Iwan mau kehilangan semuanya. Cuman, ya kalau memang mama saya seperti itu, kita sebagai orang lain cuma pengen ngomong sama mama. Kalau memang masih bisa diomongin, diobrolin baik-baik dengan cara seperti ini, Ma. Kasihan sama anak, Mbak, kalau kalian harus pisah. Itu sudah terbaik buat aku sama dia. Aku yakin kamu bisa memperbaiki diri kamu, Mas. Tinggal kamu tobat aja, Mas. Tapi kalau untuk kita kembali lagi, aku nggak bisa, Mas. Maafin aku, Mas. Inilah akibat dari perbuatannya Irwan sendiri. Dia mendapatkan ganjaran setimpal dengan apa perbuatannya. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kesenangan duniawi, berjudi, minum-minuman, dan segala macam sampai istrinya. Astagfirullahaladzim. Gue gak nyangka sih maksudnya seorang suami yang harusnya menjadi imam, yang justru harusnya menafkahi, dia rela ngerubah penampilan istrinya. Yang akhirnya kita tahu niatnya hanya buat istrinya. Ya semoga aja Mas Irwan dan istrinya bisa menyelesaikan permasalahan secara baik-baik ya, walaupun kalau memang mereka harus berpisah ya. Mungkin itu udah jalan yang terbaik buat mereka juga. Mungkin itu jalan terbaik buat mereka dan mereka pun bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia. Kalaupun mereka harus berpisah. Jadi kalau begitu saya Mario Wiriks. Saya Fatih Ginajarsari. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.